Jadi pada kesimpulannya, jika Anda belum melakukan KYC atau tertinggal KYC, jangan merasa pesimis. Justru Anda ini diperhatikan atau dipelihara dan dijaga core team B. Karena Anda dianggap sebagai pioner yang punya peranan kartu as penentu atau sebagai pioner prioritas premium dalam penentu kesuksesan nilai maksimal B-Network di masa depan. Salam jumpa kembali dengan saya Mas Brunet dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki senantiasa. Bicara mengenai untung dan rugi belum mendapatkan undangan KYC B-Network. Sebagai pioner tentunya Anda merasakan galau serta kecewa jika belum mendapatkan sukses KYC. Akan tetapi tahukah sahabat subscriber, di balik rasa kecewa tersebut ada sisi positif dan keuntungan bagi kita, terutama untuk pioner lama pemilik saldo koin banyak. Core Team B punya alasan sendiri untuk itu. Mari kita kupas dalam sisi perspektif positif. Ada 5 poin keuntungan apa sajakah yang didapat jika belum mendapatkan undangan KYC, khususnya pioner lama. Di antaranya yang pertama, faktor keamanan atau security B-Network. Khususnya pemilik P lama yang notabene memiliki saldo banyak, adanya belum diberikan KYC. Mungkin ini suatu strategi mengamankan aset Anda, di mana sisi migrasi putaran pertama masih banyak celah dan bug dalam sisi keamanan. Untuk itu kita diberikan waktu untuk melakukan riset pengaturan wallet kode base agar lebih aman sebelum melakukan KYC, untuk menghindari hacker dan pencurian. Untuk poin yang kedua mengenai 5 poin diantara keuntungan belum KYC, yaitu tahap pemetaan administrasi sistem KYC dan migrasi. Untuk terintegritas dengan blockchain untuk melakukan penyempurnaan butuh waktu. Nah, karena apa? Core Team P tahu lebih paham akan sistem KYC yang disertai berbarengan dengan migrasi. Untuk putaran awal pertama ini masih banyak celah dan carut-marutnya karena belum terorganisir secara pemetaan platform migrasi. Untuk itu, uji coba berjalannya sistem migrasi awal ini akan diberikan kesempatan pada pioner-pioner baru, penambang yang masih memiliki risiko rendah dengan jumlah Bitcoin sedikit. Apabila ada kesalahan sistem ataupun pencurian tidak terlalu merugikan pemilik koin BIP yang banyak atau pioner lama. Ya, terbukti di lapangan masih banyaknya bug. Nah, misalnya ini secara administratif, pioner yang melakukan KYC, tentunya pioner lama, masih tersendat dengan menggunakan waktu itu putaran KYC menggunakan IoT. Nah, itu masih banyak yang nyantol. Dan juga yang pioner baru ini, baru-baru yang penambang baru, masih banyaknya yang nyantol pada proses 50%. Sampai beberapa bulan belum tervalidasi. Nah, ini secara administratif masih rancu, butuh penyempurnaan. Salah satu contoh lagi, ada yang sukses KYC akan tetapi untuk migrasi wallet atau saldo ke wallet belum bisa terpindahkan hingga beberapa bulan masih pending, belum terrealisasi, saldo walletnya belum masuk ke dompet. Nah, ini juga bermasalah, ada yang 1 minggu, ada yang juga berbulan-bulan. Nah, itulah tujuannya kenapa untuk pioner lama, khususnya yang mempunyai saldo banyak itu diberikan KYC akhir, mungkin akhir atau diberikan pending dulu untuk penyempurnaan sistem agar menghindari risiko bagi saldo pemilik Bitcoin banyak ini. Untuk berikutnya, yang ketiga di antara 5 poin keuntungan belum KYC, menghindari penyalahgunaan dalam skala besar bagi pemilik koin B jumlah banyak di masa mainnet tertutup ini, agar tidak merusak ekologi harga konsensus yang sedang diciptakan dibangun ekosistem oleh para pioner-pioner sejati. Ada 4 metode pencegahan yang dilakukan Picor. Pertama, dengan menggunakan sistem konfigurasi lockup.
Yang kedua, memelihara, menjaga pemilik saldo besar dari berbagai hal negatif. Untuk diperlukan menahan atau memending KYC migrasinya terlebih dahulu sampai sistem betul-betul sempurna dengan uji coba yang telah dilakukan pada pioner-pioner baru yang mempunyai risiko rendah karena mempunyai saldo yang masih sedikit. Berikutnya, menerapkan mainnet sistem P2P atau peer to peer. Dan yang terakhir, memberikan admin atau fee biaya transaksi tinggi. Setiap P2P atau Anda melakukan transaksi transfer ke teman akan dikenakan biaya 0,01, itu tentunya sangat tinggi. Nah, tapi mempunyai tujuan agar tiap pioner menahan melakukan transaksi dengan penggunaan yang bijak, tidak berlebihan dengan berlakunya biaya admin tinggi ini. Nah, berulang telah disampaikan oleh tim core, simpanlah hargai fee Anda dan kedepannya akan dievaluasi lagi untuk penurunan biaya fee ini. Dan terakhir mengenai tujuan dari kontrol tersebut agar tercapainya peningkatan nilai harga yang maksimal fee network dengan kontrol keseimbangan dengan pendistribusian dalam penggunaan. Itu tujuannya. Oke, berikutnya poin yang keempat di antara 5 keuntungan belum melakukan KYC. KYC jika sudah final sempurna dirasa akan diberikan setelah semua sistem stabil atau sempurna, baik sisi proses data, keamanan, tentunya mengenai keamanan akun dan wallet, serta dalam penggunaan di market. Dengan begitu tidak ada kendala dan risiko tinggi karena pioner lama tentunya memiliki kunci sebagai kunci koin P dengan jumlah banyak yang akan berperan besar sebagai kartu truf atau kartu as dalam menciptakan nilai harga. Untuk poin yang kelima, yang terakhir di antara 5 poin keuntungan belum KYC. Ketika para pioner yang diberikan akhir KYC atau diberikan undangan invite KYC untuk tahap berikutnya, mereka diuntungkan dalam kestabilan nilai harga real yang sudah mulai terbentuk. Jadi mereka tidak perlu melakukan perintisan harga kesepakatan seperti pada awal-awal pioner yang telah menggunakan transaksi P2P. Tentunya mereka masih menentukan merunding harga kesepakatan dalam penukaran barter tersebut. Apalagi telah dibebani dengan biaya fee tinggi. Nah, ketika pioner lama akan diberikan KYC pada akhir, mungkin biaya fee itu juga sudah diturunkan. Nah, karena tujuannya biaya fee tinggi tadi untuk mencegah berlebihannya transaksi yang dilakukan para pioner. Nah, inilah beberapa poin atau 5 poin keuntungan belum KYC. Oke, itu tadi pembicaraan kita atau uraian kita mengenai 5 poin keuntungan belum melakukan KYC dalam sisi perspektif positif. Berikutnya kita akan membicarakan dalam sisi perspektif negatif atau kerugian. Yang pertama, ini hanyalah masalah waktu saja yang mundur atau lebih lambat, tentunya dengan menghitung secara matematis antara masa penantian KYC ditambah waktu konfigurasi lockup. Karena masa waktu konfigurasi penguncian itu terhitung saat start awal kita sukses validasi KYC baru dihitung, sehingga menjadikan waktu lebih lama. Tinggal menotal saja masa penantian KYC ditambah berapa tahun kita melakukan konfigurasi lockupnya. Nah, itu. Untuk yang kedua, kerugiannya adalah kita tidak bisa berperan aktif sebagai validator dan tidak bisa mendapatkan poin P sebagai reward validator. Jadi kita tidak bisa ikut aktif untuk menjadi validator dan tidak dapat mengumpulkan poin dari validator tersebut. Nah, itu diantara 2 kerugian belum melakukan KYC. Jadi pada kesimpulannya, jika Anda belum melakukan KYC atau tertinggal KYC, jangan merasa pesimis. Justru Anda ini diperhatikan atau dipelihara dan dijaga core tim P, karena Anda dianggap sebagai pioner yang punya peranan kartu as penentu atau sebagai pioner prioritas premium
dalam penentu kesuksesan nilai maksimal Binetpok di masa depan.